Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan menggumuli bersama-sama dengan tema yaitu Yesus Gembala yang baik, dari Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Nah, kita akan membaca Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang kita gumuli tadi adalah Yesus adalah gembala yang baik. Apa arti gembala? Gembala itu adalah pemimpin, gembala itu adalah penuntun, gembala itu pembimbing, dan gembala itu adalah pengarah. Namun dalam renungan ini kita akan memulai dengan menggambarkan gembala yang baik dan gembala upahan yang dapat diidentifikasikan antara lain. Tidak mengenal dombanya. Nah, ini adalah ciri daripada gembala upahan. Ya, tidak mengenal dombanya. Gembala upahan lagi adalah tidak tahan dalam tantangan dan rintangan. Ya, jadi kalau ada rintangan dia melarikan diri dan meninggalkan domba-domba itu. Lalu kemudian ada serigala yang menerkam, maka dia terkam langsung, dia basmi langsung domba-domba itu. Kenapa? Karena gembala itu tidak bertanggung jawab. Kemudian orientasinya adalah harta dan jabatan. Jadi gembala upahan itu orientasinya adalah uang, orientasinya adalah jabatan. Nah, ini adalah ciri khas daripada gembala yang dikatakan adalah gembala upahan. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu gembala adalah pribadi yang dipercayakan oleh Tuhan dalam membimbing, mendidik, mengajar dan membawa jemaat kepada pengenalan firman Tuhan yang menuju pada satu tujuan adalah bertumbuh ke arah Dia secara sempurna. Dan ini adalah gembala yang baik. Jadi gembala yang baik itu mendidik, membimbing, mengajar terkait dengan firman Tuhan kepada domba-dombanya, dikatakan kepada warga jemaat, supaya mereka menjadi sempurna di dalam Tuhan, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam itu gembala yang baik. Berdasarkan itu Yesus menegaskan tentang gembala yang baik. Bagaimana gembala yang baik? Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, gembala yang baik berdasarkan daripada nas yang kita baca adalah berkorban. Nah, berkorban ini ditandai dengan memberikan nyawanya bagi domba-domba. Yaitu di ayat 1, ayat 15 dan ayat 17. Jadi ia tidak takut kehilangan daripada nyawanya. Nyawa artinya kehidupan. Jadi bila dikatakan kehidupan, ya termasuk semangatnya, jiwanya, hidupnya.
Nah, oleh karena itu berkorban memberikan kehidupannya, jadi memberikan semangatnya, hidupnya, jiwanya bagi domba-dombanya. Dengan kata lain, tidak takut kehilangan kehidupannya bagi domba-dombanya. Nah, inilah gembala yang baik. Jadi dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi mementingkan kepentingan orang banyak dengan cara berkorban, memberikan nyawanya. Kemudian saling mengenal. Nah, ini gembala yang baik, saling mengenal. Jadi gembala mengenal dombanya, dombanya juga mengenal gembalanya. Dalam hal ini, saling mengenal dalam hal ini adalah antara lain gembala peduli dan memperhatikan, gembala memberi kebutuhan firman Tuhan, gembala menghibur, meneguhkan iman mereka jemaat. Jadi dikala ada pergumulan, masalah, tantangan mereka jemaat, dia ada di tengah-tengah, meneguhkan, peduli, menunjukkan jalan keluar. Ini gembala yang baik. Dia tidak meninggalkan begitu saja, dia ada untuk mendapat memberikan keteguhan iman melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, itu gembala. Kemudian bagaimana dengan domba-dombanya? Nah, domba-domba juga mengenal gembalanya dengan cara apa? Tidak menyusahkan, tidak mempersulit gembalanya, mendukung gembala, ya, mendukung gembalanya, mendoakan gembalanya, bukan sebaliknya mencelakakan gembalanya. Nah, domba yang baik juga dituntut di sini, ya, tidak menyusahkan, tidak mempersulit, mendukung di dalam doa gembalanya. Kemudian merangkul dan bersahabat kepada siapa saja. Nah, ini gembala yang baik. Gembala yang baik itu merangkul, bersahabat, tanpa memilah-milah, tanpa memilih-milih mau dia golongan apa, statusnya apa. Jadi gembala yang baik merangkul, bersahabat kepada siapa saja. Gembala yang baik menjadi gembala bagi semua orang tanpa terkecuali. Hal ini jelas di ayat 16, bahwa ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandangnya. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini ada beberapa refleksi bagi kita, yaitu aspek ketergantungan kepada Tuhan, bahwa Yesus adalah gembala bagi kita, guna menolong dan memperhatikan kita, bahkan Ia menuntun kita ke jalan yang benar, sehingga perjalanan kita berjalan sesuai dengan kehendak, pada gilirannya mendapatkan damai sejati. Jadi kalau Yesus Kristus itu adalah gembala yang bagi kita, maka kita akan mendapatkan sukacita yang benar. Karena Ia menuntun kita, Ia mengarahkan kita, Ia membimbing kita, Ia tidak meninggalkan kita, Ia tidak membiarkan kita, memberikan kita kekuatan yang sungguh sangat ajaib. Kemudian Bapak Ibu Saudara, aspek penebusan kita dalam dosa, bahwa Ia berkorban bagi kita untuk membebaskan dan melepaskan kita dari belenggu dan ikatan. Jadi nyawanya di situ tadi, melalui kematiannya di atas kayu salib. Itu gembala yang baik. Jadi memberikan nyawanya bagi kita, menebus kita, membebaskan kita dari dosa kita. Aspek dalam persekutuan yang menunjukkan bahwa Ia tidak memilih-milih dan dalam mengkotak-kotakan, Ia merangkul dan mengasihi serta menyayangi. Itu sebabnya dalam persekutuan dengan sesama kita saling merangkul dan mengasihi tanpa jurang yang memisahkan kita. Ini refleksi bagi kita terkait dengan Yesuslah gembala yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.